Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhallahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa nurihi subhanahu wa ta'ala. Wa la'adun Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'il anbiya wa mursalin ala muslim wa jami'il al-kutub wa rabbina ala muslim. Wa jami'il sahabat rasulina wa ashhadu wa alayhi radhiyallahu anhu. ولما مشينا وسيدنا وعبينا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نبي نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها يا ربنا إلهنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها يا ربنا لنا أجب لنا دعانا في ديننا ودنيانا وأخرانا تمامها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina habibina wa qurrati ayunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa arzuqni fahma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. اللهم صل على سيدنا محمد النور ذاته وسيد سيد وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Alhamdulillah, hari ini kita dapat bermuajah kembali, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat kepada kita, dan semoga saja nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa kita istiqomahkan untuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bila kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan kepada kita, dan semoga saja kita selalu istiqomah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga saja kita kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bentar ya. Oke. Faslun apa ini? Yusannu raf'ul yadaini fi arba'atin mawadi'. Al-ma'na annahu yundabu lil musalli inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa indal i'tidal wa indal qiyami minat tasyahudi al-awwal. Rekan-rekan sekalian, ada empat hal. Ada empat tentang sunnah-sunnahnya takbir. Ada empat tentang sunnah-sunnahnya takbir. Yang pertama yaitu gini. Takbir di sini adalah mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, diiringi kalimat Allahu Akbar. Itu mulainya ketika Allahu Akbar itu diiringi dengan gerakan tangan ini. Ada juga yang mengatakan bahwa gini dulu baru Allahu Akbar. Tapi yang kita ketahui adalah bersama-sama Allahu Akbar. Letaknya adalah di dada, pundak. Nah, pundak. Diangkat pundak. Jempolnya ini di bawah telinga. Nah, di paling bawah telinga di pas ginian nih. Jempolnya ini standar segini. Ya, gitu. Jadi dimulai barnya sampai ini lepas dari mengangkat tangan. Kalau sedekap ya langsung bersedekap gini. Sedekap gini ya gak apa-apa sebenarnya, cuman gak etis saya ya. Bersedekap itu juga sunnah. Jadi kalau ada orang gak bersedekap gak apa-apa. Itu loh ya. Sedekap itu sunnah. Jadi gini itu sunnah. Bersedekap itu sunnah.
Sunnahnya lagi meletakkan tangan kanan ini di atas tangan kiri. Ya, jadi baca sunnah. Tapi umumnya nggak bersedekap juga nggak apa-apa. Jadi takbiratul Allahu Akbar. Terus langsung gini, nggak apa-apa, langsung tangannya dilepasin, nggak apa-apa. Ya, begitu ya. Kemudian niatnya juga niat takbir. Ada niat dia melakukan takbir. Menggunakannya juga harus menggunakan lafaz bahasa Arab. Kemudian ini apa namanya? Harus pakai lafzul jalalah Allah. Jadi kalau nggak pakai itu ya nggak sah takbirnya. Apalagi kalau takbiratul ihram nggak sah, berarti sholatnya mungkin akhirnya ya nggak sah gitu loh ya. Di sini ada 4 tempat takbir ini. Yang pertama adalah yusalli inda takbiratul ihram. Ketika pada waktu itu takbiratul ihram yang pertama. Yang pertama takbiratul ihram. Tempatnya itu sunnahnya di situ. Jadi apa ya? Gini tapi nggak niat takbiratul, nggak pada sholat ya gak dapat sunnahnya gitu aja ya. Jadi yang pertama adalah pada waktu takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini salah satu salah satu rukun dari sholat itu sendiri. Ya. Jadi sunnah mengangkat tangannya ini. Jadi ada sunnah mengangkat tangan diiringi dengan baca takbir ini ada di 4 tempat. Gunanya apa sih kok gini nih kok diangkat tangan nih ya. Terus kita gini, ini menandakan satu, kita ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kepasrahan di sini pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir itu adalah dengan kita merasa tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak merasa bisa apa-apa, tidak mampu melakukan apa-apa. Yang ketiga itu. Jadi gunanya, maksud dari seperti ini ada mengatakan seperti itu, ulama ada mengatakan seperti itu. Saking besarnya ya, saking gede ini kalimat Allahu Akbar, kemudian di tangan gini, itu menandakan bahwa pada waktu kita mulai sholat, pada waktu kita sebagai seorang musolli, itu hendaklah kita memasrahkan diri kita total sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita konsen hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujung-ujung yang berdasarkan bahwa kita ini adalah bisa gini, bisa itu, orang ini kok gini, kok gitu, tidak ada. Pernah ada suatu riwayat, Imam Ahmad Ibnu Hambal itu punya tetangganya ini ahli maksiat. Gak ada keterangan ahli maksiat ini gimana, gak tahu. Tapi ahli maksiat.
Wis nemen alim masih. Tangganya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Di sini ulama, di sini alim masyarakat tetanggaan. Oh, wis anjene ya. Suatu saat ketika suatu hari ya, orang ini ahli maksiat ini datang ke majelisnya, majelis ilmunya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian mengucapkan salam sama Imam Ahmad Ibn Hanbal. Rada apa ya? Rada kejut tuh. Mungkin gitu loh ya. Mungkin tapi saya nggak tahu. Jadi salaman juga ya sekedarnya saja. Salamnya juga tidak menurut riwayat tidak sempurna. Terus ditanyai sama ahli maksiat ini, tangganya ini. Ya Imam, bahasa Jawa ini, mau ini bahasa Jawa ini, sama nopo kok merengutai, cemberutai ketemu aku, gitu loh ya. Sama kenapa kok mukanya kok masam kayak gini? Beliau gak menjawab apa-apa. Kemudian langsung disambung oleh ahli maksiat ini. Langsung disambung oleh ahli maksiat ini. Saman tahu nggak kenapa aku hadir di majelis sampai ya kenapa kok ngaren sih? Mambengi aku ini ngimpi. Tadi malam saya ini bermimpi. Kemudian agak tak ngimpi gitu loh ya. Malah akhirnya menjadi sesuatu yang urgen menurut Imam Ahmad itu. Ngimpi apa ini? Tadi malam aku ini bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu sepertinya Rasulullah berada di suatu tempat yang tinggi, di bawahnya banyak sahabat-sahabat dan umat-umat beliau. Satu persatu maju untuk minta didoakan sama Rasulullah Muhammad SAW. Satu, hanya tinggal saya kemudian. Saya nggak mau beranjak, hanya duduk saja. Dihampiri oleh Rasulullah Muhammad SAW. Loh, kenapa dirimu kok nggak berdiri menghadap diriku untuk minta doa? Kata orang ini kebenaran saya menjawab ya Imam. Keinginanku ini terhalang oleh rasa maluku wahai Rasulullah Muhammad SAW. Karena begitu banyak maksiat yang setelah aku lakukan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Mendekatlah engkau kepadaku, aku akan mendoakan dirimu. Aku tahu kamu ini orang baik dan kamu tidak pernah menghujat diriku dan sahabat-sahabatku. Ini loh, saru-saru saya uang. Enggak menghujat Rasulullah, enggak menghujat sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, masih ada kemungkinan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu, saya terbangun. Setelah saya terbangun. Dari situ saya berjanji, aku tidak mau melakukan maksiat itu lagi, dan aku benci apa yang telah aku lakukan maksiat kemarin itu. Setelah seperti itu, barulah agak menyesal Imam Ahmad Ibn Hanbal ini tadi. Ya, jadi di sini kita bisa membayangkan bahwa sangat besar Allahu Akbar. Allah Maha Besar, bisa mengembalikan orang yang, makanya kita gak boleh menghujat orang. Wong iki ahli maksiat, ya, apa mesti maksiat terus? Gak mesti. Tentunya tetangganya Imam Ahmad ini. Makanya biasanya loh ya. Karena tapi semuanya memang dari Allah SWT ya. Kalau ada tempat di situ, entah itu orang itu syahidan, muncul zahir atau sirri atau dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di daerah situ entah orang ini masih hidup atau sudah wafat, kalau ada seorang
yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya di daerah itu, tempat itu agak enak gitu. Apa bahasanya, kondusif, Pak? Apa kondusif apa? Iya, bener ya. Jadi rada ayem, tenang, kok gak apa-apa gitu loh. Ya makmur, masa gak apa-apa ini kok enak gitu loh ya. Dan seperti itu. Dan kalau di situ memang wongin nakal tapi gak gak dia kok gak diatur pangeran sih, berarti di situ ada seorang ulama gitu loh biasanya. Ya, pernah dulu satu kisah ada seorang ulama besar yang di kota itu sangat dikucilkan orang itu. Saya lupa namanya. Waktu itu saya masih di Syarif Al-Qadri, masih ada di Jalan Syarif Al-Qadri Malang ini. Saya diceritai itu di pengajar di Masjid Al-Huda kalau salah itu. Ada seorang ulama besar, tapi dikucilkan oleh di kota, penduduk kota itu. Di kota itu kemaksiatan sangat tinggi. Kemaksiatan diartikan di sini adalah wonge padha kedonyan kabeh. Dan kedonyan kabeh. Dan sehingga gak patin duwe dan dipikir seperti orang gila ini adalah ulama ini. Suatu saat ini dia berjalan di tengah-tengah orang kerumunan ini. Ini diucap seperti biasa. Iki gak ndek apa-apa ngono, kok apa namanya? Kok lewat rini, bahasanya. Kok gak punya apa-apa gini-gini, orangnya gini-gini. Dia biasanya bilang begini, telapak kakinya diangkat. Duniamu masih kalah dengan duniaku, dan duniaku sudah ku injak-injak dengan telapak kakiku. Gitu aja. Sudah selesai. Wis ya, mulai jadi wong Malang, mulai gendeng ya, mulai loro arek wong iki. Dia pergi. Di suatu hari selang beberapa saat gitu, ulama ini wafat. Wafat ya tidak ada yang menggubris gitu loh. Begitu banyak yang menggubris. Tiba-tiba banyak ulama masyhur pada zaman itu datang ke kota itu. Wong padha lulu. Kok padha ulama padha teko kabeh ono apa iki? Pada datang itu. Datang semuanya ke kota itu. Seperti kumpul ono apa sih, pengajian akbar iki. Ada apa ini? Di sini ada ulama besar dan guru kami yang wafat di kota ini. Jadi kaget gak ono di gini jadi. Enggak ada. Pak, ada barusan wafat. Kami mau takziah dan kami mau menguburkan di sini. Maksud sih. Suatu saat akhirnya ulama ini, ono wong jenenge iki sing ada. Ya iki ulama, wong kaget. Iki ulama ya iki ulama, gak percaya jian. Wis sudah disolati, dibawa kemudian dikebumikan seperti biasanya. Setelah itu dia mengatakan apa sebelum wafat? Dia mengatakan bahwa dia adalah orang paling kaya di kota ini dan dia kekayaannya di bawah kakinya diinjak. Di mana tempat menginjaknya ini? Coba ada seorang ulama, dari kalangan ulama itu, coba aku kepin dulu, saya ingin tahu di mana. Kasih tempat itu. Ini tempatnya. Kamu nggak percaya bahwa omongan ini benar? Nggak percaya? Coba kamu gali. Digali, gak sampai saya, hanya digali gini aja. Perhiasan itu keluar dari situ. Digali lagi, tambah besar. Terus dasar orang kedonyan ya. Kedonyan. Wah, berebut ya Allah biha. Sudah. Pergi sudah, ulama pergi. Ini buktinya bahwa dia ini lebih kaya dari kalian semua. Pergi. Akhirnya mungkin sama Allah itu ya,
takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah ulama ini pergi semua, kota itu akhirnya kebanjiran semua. Kena badai dan banjir. Ada kisah seperti itu. Tidak tahu di mana, aku kurunguku ciptoni ya ngono tok iku. Di tempat mana? Tapi pada waktu ngaji dulu itu disebutkan namanya, cuma saya lupa. Saya masih ingat kalau saya nggak bawa apa-apa ngaji itu. Tiba-tiba jalan ada di situ, ada pengajar, saya masih nggak pakai pakaian itu loh. Apa namanya? Gak batik sebenarnya, baju pantai itu. Baju pantai warna putih, saya pakai celana jeans. Ada pengajian, saya nggak bawa kopiah, saya nggak bawa kopiah. Kemudian, baru saya masuk maghrib itu ada pengajian bisa nih, ya wis ikut ngaji juga di situ. Sampai ketemu pada waktu itu Habib Idrus Al-Haddad Tanjung sini. Ta'al, gini, aku dipanggil. Kamu sini, nggih, bahasa gitu, nggih. Saya dikasih peci, ingat satu peci, nggak balik kayak gitu. Kasih peci, kemudian beliau mengatakan ini, kau butuh permen apa enggak? Kamu masih gelem permen apa enggak? Saya bilang, ini kalau ada melalui tali, Beb, itu kan untuk anak kecil PUBG konjalu, apa mungkin kamu minta jadi akhirnya dikasih tempat oleh beliau untuk sholat. Saya masih ingat itu. Dan ceritanya ini, gitu. Cerita yang tadi itu. Jadi kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar itu bisa merubah segalanya. Makanya kita pasrah total pada waktu takbir mengangkat tangan, telapaknya ini harus dibuka, ya, dibuka, telapak tangannya dibuka, menghadap ke kiblat. Jadi kudu ngene, ya, apa mana begini ini. Iki salah katanya suwe gini, terus gini aja sudah, jadi gini. Sedekapnya itu sunnah, ya. Kalau ada orang nggak sedekap juga nggak apa-apa. Allah, jangan kok sedekap sih, terus kalau usah gitu kan sudah. Wa indar ruku'. Kemudian yang kedua adalah setelah tadi takbiratul ihram, yang kedua adalah sebelum ruku'. Caranya sama. Gerakannya ini diawali oleh Allahu Akbar. Gini ya. Itu sampai dilepaskan Allahu Akbar. Kemudian ruku'. Jadi yang kedua itu ruku'. Sebelum ruku itu disunahkan untuk mengangkat tangan sekaligus mengucapkan takbir. Ya, gak angkat tangan juga gak apa-apa gitu, sunah toh sunah. Tapi emang gak dilakoni, semengen ini tok ilmu iso ya. Yang ketiga adalah wa'indal i'tidal. Yang ketiga adalah sebelum melakukan i'tidal. Jadi setelah bangun dari ruku, kan setelah ruku kan bangun. Ini sebelum ruku ini ada sunnah untuk mengangkat tangan ini. Sebelum i'tidal ada sunnah mengangkat tangan ini. Dengan cara apa? Dengan cara sami Allahu liman hamidah. Baru kita niat i'tidal. Seperti itu. Tadi ketiga adalah sebelum melakukan i'tidal. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat itu adalah wa indal qiyam min tasyahhudil awal.
sebelum melakukan setelah setelah bangun, sebelum bangun Pak Indra, sebelum bangun dari tasyahud awal. Jadi tasyahud awal berdiri, ya, berdiri. Kemudian ada sunnah gini, mengangkat tangannya, Allahu Akbar. Baru kita niat bahwa kita menjalankan rakaat setelahnya. Gitu loh ya. Niat berdiri. Niat apa? Melakukan bukan niat berdiri, niat apa? Niat melaksanakan sholat yang ketiga. Rakaat yang ketiga. Kalau berdiri itu kan kalau mampu memang wajib berdiri, kalau nggak mampu duduk ya duduk gitu loh. Ya. Jadi niatnya adalah dengan niat melakukan rakaat setelah itu. Jadi empat tempat ini adalah sunnah mengangkat tangannya. Ada yang mengatakan tapi lemah ini adalah setelah duduk istirahat itu ada yang mengatakan itu juga sunnah, tapi jumhur mengatakan itu tidak sunnah. Ya, itu tidak sunnah. Hanya mengatakan tidak sunnah. Saya belum tahu ini tidak sunnahnya ini makruh apa mubah apa gimana. Cuman tidak sunnah gitu aja. Jadi kan biasanya ada yang rakaat pertama duduk istirahat sebentar, gak usah lama-lama, aku melulu sampai ngelamun-ngelamun sak suwe-suwe ini. Yang jadi batal akhirnya ya. Itu cuma sebentar kemudian langsung berdiri duduk pertama. Itu mengangkat tangannya itu enggak sunnah. Bagaimana dengan mengangkat tangan itu di lain-lain itu, di tempat lain itu makruh akhirnya. Contoh itu setelah sujud, ya setelah sujud pertama aku pun gini, Allahu Akbar. Nah, ini makruh. Ini kan batal kan, cuma makruh. Jadi selain dari tempat ini adalah makruh. Faedah dari pelajaran yang dapat kita ambil dari sunnah-sunnah mengangkat tangan di empat tempat ini adalah satu, ketika kita memulai pada takbiratul ihram itu kita memulai dengan suatu kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah kepasrahan total. Jadi kita lepaskan hal-hal apapun di luar ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hanya ada Allah dan kita. Yang ada hanya wujudullah, yang ada hanya sifatullah, yang ada hanya af'alullah, ya, yang ada hanya sirullah, yang ada hanya itu aja. Sehingga seakan-akan kita sudah masuk ke Allahumma antal maksudi wa ridhokal matlubi. Seperti itu. Jadi kepasrahan total pada waktu takbiratul. Yang pertama takbiratul itu kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebelum rukuk ini menunjukkan bahwa kerendahan diri kita, menunjukkan kerendahan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukuk itu hati-hati, rukuk sama sujud itu banyak ulama mengatakan haram dilakukan di luar sholat. Ya.
Apalagi yang paling urgent itu adalah pada waktu sujud. Ya, sujud itu ada 7 tempat. 7 tempat itu termasuk dari rukun sujud. Ya, nanti ada bahasan sendiri rukunnya sujud. Rukunnya sujud termasuk dari 7 tempat itu. Ya, jadi menyentuhkan semua apa namanya ini? Di tubuh yang jumlahnya 7 ini. Ini apa namanya ini? Batuk. Apa sih batuk ya? Dahi. Dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kaki ya. Itu 7 tempat ini harus menyentuh tanah. Kemudian syarat selanjutnya adalah menekan kepala ini. Kemudian syarat yang ketiga, jangan di tempat yang pada waktu sujud tempat itu sujud itu bergoyang. Contoh umpama gini ya. Dikira ono bal tapi iso ke sujud gitu. Balik kan iso glundung-glundung. Sujud sing seperti itu nggak boleh gitu loh. Itu sama rukunnya termasuk. Terus terakhir itu tumakninah. Nanti ada bahasanya sendiri. Rukun-rukun sujud. Kita bahas tangan aja dulu ini apa? Sunnah dari takbiratul ihram. Ya kalau kemarin kan sunnah mengangkat tangan, maaf. Kalau kemarin kita bahas tentang 2 minggu yang lalu ya. Bahas tentang syarat-syaratnya Al-Fatihah ya. Ya. Itu. Yusyir rafa'al yadayn. Iya. Al-Fatihah kemarin itu. Nah, itu jadi itu pada waktu yang kedua itu adalah menunjukkan kita merendahkan kita, kerendahan kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala dan memulai mengaplikasikan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Kan surat Al-Fatihah itu wajib. Kalau suratnya itu sunnah. Jadi tapi ojo ditiru, ojo moro menjuku enak itu. Oh berarti masih Al-Fatihah langsung gak maca surat, langsung ruku gak apa? Enggak apa-apa, sah-sah saja. Cuman gak dapat sunnah baca surat gitu loh. Kalau baca Quran kemudian baca Al-Fatihah, kemudian yang kedua baca surat Al-Fatihah lagi. Ya enggak apa-apa. Yang kedua berarti termasuk bukan baca surat Al-Fatihah yang wajib, tapi baca surat. Ya anu lagi pengen fenomenal coba ae. Masa iki imam di masjid sebelah ae. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maca surat iki. Pas wong mau jeli maghrib maca surat Qul ya ayyuhal kafirun la enggak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin kok sing mburi ngomong subhanallah orang ini ya sama terus nang ae wong ajene enggak apa-apa maca ngono sing enggak oleh sampean maca surat maca syair Mbak Vesta enggak oleh ketika diriku di pagi hari melihat wajahmu yang tampan berseri damailah hatiku ini itu nggak oleh perlu mau coba lalu namen mau coba ikut nggak oleh ya jadi kepasrahan total dari surat Al-Fatihah itu sendiri kemudian mengangkat tangan yang ketiga bangun dari i'tidal ini yang diiringi dengan Sami Allahu liman hamidah. Setelah kita membaca tasbih subhana rabbiyal azim ya bihamdi. Ini menunjukkan bahwa
kita ini sebagai makhluk diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan makhluk loh ya. Dalam kaitan makhluk ya. Sebagai orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin di sini bahwa kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari orang-orang yang lain. Ini menunjukkan bahwa makanya wong bedane wong muslim ambek enggak, bedane wong ambek kewan. Kata Rasulullah gitu. Bedane wong ambek kewan nek kali didelok mek salate tok, enggak mek iku tok. Gitu loh ya. Bedanya orang sama manusia sama hewan itu hanya dilihat dari sholatnya saja. Kata Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Makanya kita diagungkan dari makhluk yang lain dari sholat ini. Makanya kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Di situ Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian setelah bangun dari duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, ya, duduk tasyahud awal, kemudian akan berdiri, ya, kita akan berdiri. Kemudian ini menunjukkan bahwa kita memulai lagi suatu kebaikan, tidak ada lain kecuali dengan takdir dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena takdir dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa seperti itu? Gini. Kalau kita ya yang dulunya masih anak-anak, belum bisa apa-apa, dibisakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sesuatu hal yang nanti kita bisa lagi lebih. Ini tidak lain adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lek biyen isone sebagai tentunya sebagai seorang perjaka dan seorang gadis isone isme foya-foya mamane seperti lagu lundalik ya. Kemudian iso kerja, iso ngaji tok. Ya. Kemudian sama Allah ini yang berikan kan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian diberikan lagi dia sudah menikah. Di situ kemudian bab munakahat diaplikasikan. Setelah biar ngaji munakahat, saya diaplikasikan ya apa munakahat sing bener. Nah, ini bisanya ini juga karena Allah Subhanahu wa taala, gitu loh ya. Ya di situ jadi kita segala sesuatunya ini ya pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita ini usaha kita ini pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang wis aku pasrah apa jare pangeran mangan gak mangan urusan mburi, pinter gak pinter urusan mburi, ate ujian meneh lulus apa enggak urusan mburi. Masa enggak belajar lah iso lulus ya. Kan gitu ya. Umpamanya ada orang gini, kalau sudah vaksin sekarang lo ya, terserah yang ada yang beda enggak apa-apa, bedanya itu ya rahmat. Kamu enggak vaksin? Enggak. Kenapa enggak vaksin? Itu kan bohong-bohongan saja. Contohnya ada orang kena vaksin aja ya loro. Gitu ya. Karena itu ya. Li mikir ngono enggak mari-mari, enggak selesai. Kita akan beragama lagi menang-menangan. Lah wong sing vaksin ae lho loro, dan sing enggak vaksin. Lha kan mulai gitu. Mulai ya. Ya kalau terus pengen ya habis kamu enggak vaksin ya urusan kamu, aku vaksin ya urusan diriku. Yang penting aku usaha untuk sehat itu wajib. Kan gitu. Mengenai sehat nggak sehatnya itu urusannya Allah. Wong gini aku menggerakkan diriku untuk vaksin juga Allah yang menggerakkan diriku. Makanya aku usaha ini. Seperti itu ya. Jadi kedua tangan ini diangkat tangan ini. Segini. Menghadap ini, jangan ingin ojo ngene. Sunahnya gini. Ya. Diletakkan gini. Tadi ojo ngene.
Hais, barang aja. Kita angkat tangan gini, Allah. Jadi sambil kalau takbiratul ihram ya mengucapkan Allahu Akbar. Kalau pada bangun dari ruku ya mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Mau ruku ya membaca Allahu Akbar. Bangun dari tasyahud awal juga ya mengucapkan Allahu Akbar. Keempat tempat ini hendaklah dilakukan. Ini sunnah, gak dilakoni ya gak apa-apa. Ya, gak dilakoni gak apa-apa. Gak membatalkan sholat itu sendiri. Tapi hendaklah ini dilakukan kan ini sunnah. Sunnah itu kayak nempel-nempel sing bolong-bolong itu, sing kurang-kurang itu. Jadi hendaklah ini dilakukan, tapi jangan diniatkan ini wajib. Ya, sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Jangan sampai dicampur aduk. Haram ya haram, halal ya halal. Jadi itu. Jadi ini selanjutnya nanti kita bahasan masalahnya yang panjang kali ini. Kalau kita sampai itu aja, sampai bab ini aja dulu. Nanti masalahnya selanjutnya adalah ada tentang fi syurutis sujud. Fi syurutis sujud itu ya wah boy. Jorong jam barang bahas. Karena ada hal-hal yang lain bukan hanya itu saja enggak. Kalau di kitab yang satunya ini syarat tentang rukuk sebenarnya. Tapi Allah alam nabis. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah keempat tempat itu adalah di takbiratul ihram, kemudian di sebelum rukuk, yang ketiga adalah di sebelum iktidal, yang keempat adalah berdiri ketika mau berdiri ketika berdiri setelah dakian minasyahudil awal, setelah tasyahud awal. Tasyahud enggak langsung salam ya. Salam itu yang wajib itu adalah salam yang pertama, yang kedua itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hendaklah setelah kedua salam itu jangan langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sunnah di situ menjedah untuk tumakninah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Dan niatkan pada waktu salam yang pertama ini kita selesai melakukan sholat. Di antara dua salam itu hendaklah berdoa Assalamualaikum warahmatullahi as'alukal fawza bil jannah pada waktu pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, berdoa lagi dalam hati cuma terbantar kayak pengantin itu ndak usah kalem-kalem aja. As'alukal najata minan nari wal ahwa indal hisab. Baru membaca yang lainnya. Yang mati aja. Biasanya malah membaca Allah ma'ana dzikri wa syukrika wa husni ibadati. Pas baca itu juga sambung sama itu. Ya itu ya. Jadi hari ini kita bahas itu, semoga aja bermanfaat fitini wa dunya wa akhirah. Bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kekurangan itu dari saya pribadi, apabila ada sesuatu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.
dan juga dari pengarang kitab Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami dan juga Syekh Imam An-Nawawi dan ulama-ulama salah pada zaman dulu. Kalau salah ya dari saya pribadi, makanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana atina min Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa alina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا من التوابين ومن المتطهرين ومن المتقين والعلم والخير والجنة والقرآن اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم لا حق حقه ونتبعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نريد حج وعمرة فيسر وتقبل منا اللهم اكفنا اللهم يسر على سنة والكاثير من بدك وعوننا بفضلك أما سواك يا الله يا رحمن الرحيمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خافي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يأجل صلي يا ربي على سيدنا وحبيبنا وقرآن محمد وآله وسلم وعلى الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضل وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أحلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير يا الله وأنت علم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك يا الله اللهم بحق سيدنا محمد أخلصنا بعينك التي لا تنام واخنقنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وصلى الله على محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين 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 الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.